Ilmu geografi. Pada bab ini kita akan mempelajari geografi, mulai dari pengertian dan aspek geografi, ruang lingkup, pendekatan, konsep, dan prinsip geografi. Materi ini jadi dasar untuk memahami fenomena alam dan sosial yang terjadi di permukaan bumi. Perkembangan ilmu geografi. Ilmu geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo, yang berarti bumi, dan graphe, yang berarti tulisan atau lukisan. Jadi, geografi adalah menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Seiring perkembangan geografi tidak hanya menggambarkan bumi, tetapi juga analisis hubungan antara manusia dan lingkungan. Definisi geografi menurut para ahli. Menurut beberapa ahli, Bintarto menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat bumi serta hubungan kausal dan gejala yang tersimpan dalam ruang. Ahmed Sandi menyatakan bahwa geografi mempelajari persamaan dan perbedaan yang ada di ruang muka bumi. Ikatan Geografi Indonesia atau IGI mendefinisikan geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geografi. Satu pengantar ilmu geografi. Pada bab ini kita akan mempelajari dasar-dasar ilmu geografi, mulai dari pengertian geografi, objek dan aspek geografi, ruang lingkup, pendekatan, konsep, hingga prinsip geografi. Materi ini menjadi dasar untuk memahami fenomena alam dan sosial yang terjadi di permukaan bumi. Perkembangan ilmu geografi. Ilmu geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo, yang berarti bumi, dan graphe, yang berarti tulisan atau lukisan. Jadi, geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Seiring perkembangan zaman, geografi tidak hanya menggambarkan bumi, tapi juga menganalisis hubungan antara manusia dan lingkungan. Definisi geografi menurut para ahli. Menurut para ahli, Bintaro menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mengenai sifat-sifat bumi serta hubungan kausal yang tersebar dalam ruang. Ahmed Sandi menyatakan bahwa geografi mempelajari persamaan dan perbedaan yang ada di ruang muka bumi. Ikatan Geografi Indonesia atau IGI mendefinisikan geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan mengkaji kelingkungan dan kewilayahan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa geografi menekankan pada persamaan, perbedaan interaksi, dan keterkaitan antar fenomena di permukaan bumi. Objek studi geografi. Objek studi geografi terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi. Objek material adalah substansi atau materi yang dikaji dalam geografi, yaitu geosfer yang meliputi litosfer, lapisan batuan atau kulit bumi, atmosfer lapisan udara, hidrosfer lapisan air, biosfer lapisan kehidupan flora dan fauna, antroposfer manusia dan aktivitas kehidupannya. Objek formal geografi. Objek formal adalah cara pandang atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis objek material geografi, seperti pendekatan peruangan, lingkungan, dan kewilayahan. Aspek geografi. Aspek geografi dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik menitikberatkan pada kajian alam, meliputi topologi, bentuk muka bumi, abiotik, tanah air, udara, biotik, flora, dan fauna. Aspek non-fisik menitikberatkan pada kajian manusia, seperti kependudukan, ekonomi, sosial, dan budaya. Aku ngomong kontol mau jah. Bab 1 pengantar ilmu geografi. Pada bab ini kita akan mempelajari dasar-dasar ilmu geografi, mulai dari pengertian geografi, objek dan aspek geografi, ruang lingkup, pendekatan, konsep, hingga prinsip geografi. Materi ini menjadi dasar memahami fenomena alam dan sosial yang terjadi di permukaan bumi. Perkembangan ilmu geografi. Ilmu geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo, yang berarti bumi, dan graphein, yang berarti tulisan atau lukisan. Jadi, geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Seiring perkembangan waktu,
Seiring perkembangan zaman, geografi tidak hanya menggambarkan bumi, tapi juga menganalisis hubungan antara manusia dan lingkungannya. Definisi geografi menurut para ahli. Menurut beberapa ahli, Bintarto menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat bumi serta hubungan kausal dan gejala yang tersebar dalam ruang. Ahmad Sandi menyatakan bahwa geografi mempelajari persamaan dan perbedaan yang ada di ruang muka bumi. Ikatan Geografi Indonesia atau IGI mendefinisikan geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan pendekatan ke lingkungan dan kewilayahan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa geografi menekankan pada persamaan perbedaan, interaksi, dan keterkaitan antara fenomena di permukaan bumi. Objek studi geografi. Objek studi geografi terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi. Objek material adalah substansi atau materi yang dikaji dalam geografi, yaitu geosfer yang meliputi litosfer, lapisan bantuan atau kulit bumi, atmosfer, lapisan udara, hidrosfer, lapisan kulit, biosfer, lapisan kehidupan flora dan fauna, antroposfer, manusia dan aktivitas kehidupannya. Objek formal geografi. Objek material adalah substansi atau materi yang dikaji dalam geografi, yaitu geosfer yang meliputi litosfer, lapisan bantuan atau kulit bumi, atmosfer, lapisan udara, litosfer, lapisan air, biosfer, lapisan kehidupan flora dan fauna, antroposfer, manusia dan aktivitasnya kehidupannya. Objek formal geografi. Objek formal adalah cara pandang atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisa objek material geografi, seperti pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan. Aspek geografi. Aspek geografi dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik menitik beratkan pada kajian alam, meliputi topologi, bentuk muka bumi, abiotik, tanah, air, udara. Aspek fisik menitik beratkan pada kajian alam, meliputi topologi, bentuk muka bumi, abiotik, tanah, air, udara, biotik, flora dan fauna. Aspek non fisik menitik beratkan pada kajian manusia seperti kependudukan, ekonomi, sosiologi, dan budaya. Slide 10. Ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi mencakup persebaran dan keterbatasan penduduk, interaksi manusia dengan lingkungan fisik, analisis wilayah, dan kajian regional. Cabang ilmu geografi. Beberapa cabang ilmu geografi antara lain geomorfologi, klimatologi, geografi, kartografi, pengintaian jauh, geografi kependudukan. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi menurut R. Bintarto dan Surastoko Hadi Sumar terdiri dari pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, pendekatan kompleks. Pendekatan keruangan menekankan ruang sebagai kajian utama, meliputi persebaran, persamaan, dan perbedaan fenomena di permukaan bumi. Pendekatan ke lingkungan menekankan hubungan manusia dengan lingkungannya menggunakan ekologi. Contohnya, sungai yang tercemar dapat menyebabkan banjir di wilayah sekitarnya. Pendekatan kompleks wilayah merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan keruangan dan kelingkungan secara menyeluruh. Konsep geografi digunakan untuk mempermudahkan analisis fenomena geografi. Konsep lokasi terbagi menjadi lokasi absolut, yaitu letak berdasarkan garis, lintang, dan bujur. Lokasi relatif, yaitu letak berdasarkan daerah di sekitarnya. Konsep jarak terdiri dari jarak absolut diukur dengan satuan meter atau kilometer. Jarak relatif diukur dan dengan waktu atau kemudahan tempuh. Konsep keterjangkauan menunjukkan mudah atau sulitnya suatu tempat dicapai. Konsep morfologi berkaitan dengan bentuk muka bumi seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Konsep nilai guna menunjukkan manfaat suatu wilayah. Konsep nilai guna menunjukkan manfaat suatu wilayah bagi manusia yang bersifat relatif, tergantung kebutuhan. Konsep diferensiasi area menunjukkan keunikan dan perbedaan karakteristik antar wilayah. Prinsip geografi merupakan dasar dalam menganalisis fenomena dasar di bumi. Dengan mempelajari pengenalan ilmu geografi, kita dapat memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya serta fenomena alam dan sosial yang terjadi di
permukaan bumi secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan isi Materi bab 2 peta. seperti peta dunia. 1. Pengertian peta. Peta adalah pengaman permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi. Menurut PPRI 8 tahun 2013, peta merupakan gambaran unsur alam dan buatan manusia, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, yang disajikan dalam bidang datar dengan skala tertentu. 2. Jenis-jenis peta. Peta dibedakan berdasarkan beberapa dasar, yaitu A. Berdasarkan isi peta umum, menampilkan bentang alam dan bentang budaya secara umum. Contoh, peta topografi, peta dunia. Peta tematik menampilkan tema tertentu. Contoh, peta persebaran penduduk, peta suku bangsa. B. Berdasarkan skala kadaster 1000 sampai 1000. 2 menit tuh penjajah. B. Berdasarkan skala peta kadaster 1:100 sampai 1:5000 sertifikat tanah. Peta skala besar 1:5000 sampai 1:250.000. Perencanaan wilayah peta skala sedang 1:250.000 sampai 1000. Penjelasan materi bab 2 geografi peta 1 B. Berdasarkan skala peta kadaster 1:100 sampai 1:5000 sertifikat tanah. Peta skala besar 1:5000 sampai 1:250.000. Perencanaan wilayah peta skala sedang 1:250.000 sampai 1:5.000 peta provinsi. Peta skala kecil 1:500.000 sampai 1 juta peta negara. Peta skala geografis 1:1 juta peta dunia. Peta skala geografis 1:1 juta peta dunia. 3. Fungsi peta menunjukkan lokasi atau posisi suatu tempat, menggambarkan fenomena di permukaan bumi, menjanjikan jarak, luas, dan ukuran wilayah, menyediakan informasi keuangan. 4. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan permukaan bumi ke bidang datar. A. Berdasarkan bidang proyeksi azimutal datar, cocok untuk daerah kutub kerucut, cocok untuk lintang sedang silinder, cocok untuk daerah khatulistiwa. B. Berdasarkan posisi sumbu normal, transversal, miring. C. Berdasarkan kedudukan terhadap bumi, tangel atau menyinggung, secang, memotong. D. Berdasarkan ketentuan geometri, ekuidistan, jarak benar, konform, sudut benar, ekuivalen, luas benar. Contoh proyeksi yang sering digunakan dalam proyeksi Mercator yang baik untuk daerah ekuator namun mengalami distorsi besar di daerah kutub. 5. Keterampilan dasar membuat dan membaca peta. Pembuatan peta harus mengikuti kaidah kartografi. Komponen peta, judul skala, legenda, orientasi arah, inset, garis lintang, dan bujur, sumber dan tahun pembuatan, simbol peta, simbol titik, kota, bandara, simbol garis jalan, sungai, simbol area, hutan, sawah, warna peta, hijau atau kuning atau coklat, relief daratan, biru, perairan, merah dan hitam, jalan, dan unsur budaya putih, S atau wilayah khusus. 6. Interpretasi bentang alam dan bentang budaya. Bentang alam, unsur alami tanpa campur tangan manusia, seperti gunung, sungai, laut. Bentang budaya. Bentang budaya, unsur hasil aktivitas manusia, jalan, pelabuhan, pertanian. Interpretasi peta membantu memahami kondisi wilayah dan tingkat aksesibilitas suatu daerah. 47.
manfaat peta, bidang pertanian, menentukan kesesuaian lahan, mitigasi bencana, mengurangi risiko bencana, tata ruang, perencanaan dan pengembangan wilayah, interpretasi kenampakan bentang alam dan bentang budaya. TIK kamu guru, kan mending ojo itu. Soalnya nak Bab 2. Terus Kurikulum Merdeka, penerbit Erlangga. Bab 2 Kurikulum Merdeka, penerbit Erlangga. Kenampakan unsur-unsur geografis. 1. Bentang alam. Suatu bentang di permukaan bumi tanpa ada pengaruh manusia. Misalnya, mari Mari deh.